Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amen. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Buat setiap kita, keluarga besar jemaat GPDI El Roy Maiskole. Betul, teman-teman. Usai Kole. Dan juga setiap Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan, undangan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan malam hari ini. Kita berkumpul bersama-sama kalau kita bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di ibadah perayaan Natal ini. Semua karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan karena hebatnya gembala sidang di tempat ini, bukan karena hebatnya panitia Natal, tetapi karena nama Kristus harus diberitakan. Saudara yang setuju, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, begitu. Malam ini saya juga bersyukur karena banyak senior-senior hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala yang hadir bersama-sama. Ada Bapak Ketua Wilayah 6, Bapak Pendeta Mesak Bana, Bapak Pendeta Sabuna juga, Pendeta Lukas Kuebanu. Ada orang tua juga, Opa Barnabas Kuebanu. Iya kan? Lalu ada kalau keluarga Gembala, saya tidak sebutkan lagi. Dan banyak, malam hari ini bukan hanya dari GPDI, betul Mama Gembala ya? Tadi saya tanya, yang hadir dalam ibadah Natal ini dari berbagai gereja, undangan yang bergabung. Dari GPDI, GBI, coba yang orang GPDI, angkat tangan. Yang paling banyak, di luar juga. Puji Tuhan, dari luar. Suara saya jelas di luar ya? Jelas, biasa kalau khotbah online baru kita tanya begitu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baru kasih jempol. Kalau lewat Zoom begitu. Tapi kalau ini dari luar, saya tanya lagi. Yang dari Gemit, coba kanan dari Gemit. Oh, luar biasa. Dari GBI, angkat tangan. Banyak dari Gemit. GSA ada? GSA juga ada. Ya. Dari Saksi Yehova, coba katakan. Ada? Tidak ada. Puji Tuhan. Kalau ada, kita doakan dan nanti sementara altar call kita tumpang tangan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan undangan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Pendeta Adrian Sulang dan ya, saya melayani di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oleh anugerah Tuhan, gereja pusat kami itu adalah GPDI Maranatha Kupang. Dan saya dipercayakan juga menjadi pelaksana harian dari Sekolah Alkitab Kupang di Bawah Mata. Semua karena berkat Tuhan. Kemudian di awal tahun 2022, tahun ini, karena kasih karunia Tuhan juga kami memulai sebuah pelayanan yang baru, Pos PI di Kota Kupang. Dan Tuhan tambahkan dengan bilangan jiwa-jiwa yang luar biasa, karena ini kehendak Tuhan bagi kita. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Ini panggilan Tuhan buat saya dan saudara, bukan hanya sebagai hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, tapi semua orang percaya. Dan kami mau taat kepada Tuhan, bergerak, berjalan di dalam rencana Tuhan. Kemudian saudara yang bertanya, kalau status Pak Pendeta apa? Status saya sudah menikah. Puji Tuhan. Biasa di banyak tempat kalau saya khotbah begitu bilang sudah menikah, langsung mereka ekspresinya berubah. Kalau perempuan, apalagi yang remaja itu wajar, Mama Gembala ya. Itu normal. Tapi kalau laki-laki yang begitu, itu cerita lain lagi. Nah, anak baru satu ada bersama-sama dengan saya, bisa berdiri. Istri saya Tio dengan Elo, coba berdiri. Kita tepuk tangan dulu. Dan kita akan melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, percayakah kita, yakinkah kita bahwa Natal itu bukan hanya sekedar perayaan, tapi Natal adalah penyembahan. Amin. Natal bukan hanya perayaan, Natal itu adalah penyembahan. Natal bukan hanya tentang penampilan. Kalau gereja-gereja mau youth,
kaum pria, kaum wanita tampil dengan luar biasa seragamnya tadi. Kita tepuk tangan dulu buat teman ini dari gereja lokal yang tampil. Worship leader, singers, penampilan ada yang tampil drama lagi setiap ibadah perayaan Natal. Di sini tidak ada drama ya. Bukan drama Korea, drama Natal. Luar biasa setiap ibadah Natal. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya tentang penampilan, bukan hanya tentang perayaan yang meriah, tapi tentang kehidupan kita yang kita persembahkan sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ini arti Natal yang sejati. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Dan karena itu, dari begitu banyak cerita atau peristiwa yang terjadi seputar kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bagikan 3 hal penting atau 3 poin kepada setiap kita. Apa arti Natal yang sejati buat kehidupan saya dan saudara, khususnya kita gereja Tuhan di tahun 2022. Apa arti Natal dalam kehidupan setiap kita? Dan salah satunya nanti kita akan singgung sesuai dengan tema malam ini. Temanya adalah Immanuel. Allah beserta kita. Berasal dari bahasa Ibrani 2 kata Imanu, bersama dengan kita, be with us. Dan El dari kata Elohim atau Allah. Immanuel, Allah beserta kita. Bila di kanan kiri, Allah menyertaimu. Bila tapi beta pemalas ibadah begini, Allah menyertai beta, Allah tetap menyertai saudara. Amin. Tapi di pemuka model begini, Tuhan tetap menyertai. Amin. Itu kita bersyukur. Itulah arti Immanuel, Allah menyertai kita. Sekarang beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Alhamdulillah. Yang pertama, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ingat ini. Natal berbicara tentang kesederhanaan. Ini poin pertama. Natal berbicara tentang kesederhanaan. Kalau dalam bahasa Inggris, Christmas is about simplicity. Natal, Christmas is about simplicity. Kesederhanaan. Kalau hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, orang-orang merayakan Natal dengan perayaan yang luar biasa. Bahkan negara-negara di luar sana, mereka berlomba-lomba untuk buat pohon Natal yang paling besar, pohon Natal yang paling tinggi. Bukan seperti kita, kalau di gereja kita masing-masingnya kurang lebih ukuran seperti ini, 2 meter, itu 3 meter sangat tinggi. Mereka ratusan meter, bahkan mau dihitung kilometer. Di Dubai itu satu gedung khusus mereka buat jadi pohon Natal. Sampai ada rekor pohon Natal yang terbesar di dunia. Apalagi semua perayaan yang hebat, yang luar biasa, kembang api terbesar di dunia, fireworks, itu mereka buat di tengah-tengah momen Natal seperti ini. Kalau kita uang cukup, mereka bilang kan bakar doi, perlu kita bakar, beli kembang api lalu bakar. Ini mereka lomba sampai yang terbesar di dunia. Kalau dalam kehidupan kita di desa ini, di tempat ini, kami juga yang di Kupang, Natal itu identik dengan apa? Kalau sepanjang tahun pakai baju biasa, baju lama, Natal baju baru. Baju baru. Ya. Sampai yang pernah beli baju baru pas Natal coba angkat tangan. Ya. Bukan beli yang tiap tahun beli. Itu pertanyaan yang tepat. Iya kan? Baju baru lalu apa lagi? Sepatu baru. Apalagi alasan kuat kalau di sepatu persis mulut buaya. Sudah bukan itu, beli sepatu baru. Apalagi rambut baru, sepanjang tahun hitam. Begitu Natal, tiba-tiba ada Cristiano Ronaldo di Bena. Tiba-tiba ada Messi datang di Kupang. Singgung Cristiano Ronaldo, tidak banyak yang ketawa sekarang. Banyak yang berduka cita. Tidak apa-apa. Portugal pulang duluan, iya kan? Mereka sampai pakai itu tema Natal nasional, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Saudara, mau dukung apa? Tapi yang kita tahu bahwa
Yesus sudah lahir dan mati untuk kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Gereja-gereja tertentu mereka adakan atau mereka melakukan pengadaan fasilitas yang baru. Sound system yang sudah harga 500 juta, kalau perlu tahun ini beli yang 2 miliar. Berapa M? 2 miliar. Lighting tambah lagi yang 2 M kalau perlu. Kalau biasa masuk gereja lampunya standar, kalau yang 2 M datang langsung silo semua, pulang buta dari gereja. Nah ini beda-beda kita mereka datang. Skincare lama atau baru? Tergantung. Kalau Lloyd ada, skincare baru. Kalau tidak ada Lloyd, bahasa Inggris yang Lloyd kan move, maka apa? Bedak deo pun jadi buat kita pakai. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, ingat ini Natal adalah tentang sebuah kesederhanaan. Yang setuju bilang amin. Karena apa? 2000 tahun yang lalu Yesus bukan lahir di rumah sakit Kota Kupang. Yesus bukan lahir di hotel, di penginapan yang mewah, tapi Yesus lahir di kandang hewan di Bethlehem. Yesus lahir dibungkus dengan lampin, diletakkan dalam palungan tempat makan hewan. Yang datang lagi, aduh ini sepertinya saya izin lepas sudah, supaya jangan terganggu. Nah, yang datang lagi ada orang Majus, golongan bangsawan, orang-orang raja dari daerah timur, diperkirakan dari Babel, daerah Persia. Ada juga gembala-gembala, sama-sama bilang gembala. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang melakukan pekerjaan yang konteks hari itu pekerjaan orang-orang miskin, pekerjaan hina, pekerjaan terendah, tetapi kabar keselamatan datang juga kepada mereka. Amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Natal 2000 tahun yang lalu dirayakan dengan begitu sederhana, terbatas, sama-sama bilang terbatas. Berbeda dengan kita hari-hari ini. Tapi saya tidak katakan bahwa tidak perlu kita rayakan dengan meriah, dengan mewah, dengan luar biasa. Tidak perlu acara seperti ini, bukan. Dulu Natal begitu sederhana karena itulah rancangan Tuhan, katakan amin. Sekarang Tuhan sudah berkati kita, Tuhan sudah berkati jemaat Elroy usai kole dengan luar biasa. Waktu kita rayakan ini, kita sedang membuktikan bahwa Tuhan hidup dan Tuhan layak untuk kita permuliakan. Amin. Ini beda zaman. Tetapi apa pesan bagi kita? Kalau Natal adalah tentang kesederhanaan, artinya Natal yang paling utama bukan tentang fasilitas, bukan tentang perayaan yang mewah, yang megah, yang mahal luar biasa. Amin. Kalau bisa kita buat itu. Tapi yang paling utama bukan soal itu. Sia-sia kita ada di istana raja, sia-sia kita adalah orang yang kaya berstatus hari ini. Tapi waktu Yesus datang, kita ketakutan. Kita marah dengan kelahiran Yesus. Kita suruh orang-orang Majus pergi, kasih tahu. Kalau kalian tahu di mana itu bayi tempat ada di mana, kasih tahu. Supaya aku mau pergi. Mau apa? Menyembah dia. Betul atau tipu? Herodes. Ini sifat Herodes. Apa? Terganggu kalau ada orang yang mengancam tahtanya. Egois, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tukang tipu lagi, sama-sama bilang tukang tipu. Di sini ada yang suka tipu. Yang suka tipu bisa berdiri sekarang. Wih, bagaimana langsung berdiri? Saudara, bukan tentang semua fasilitas ini. Natal adalah tentang sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Ingat ini. Bahkan bukan hanya sederhana, bukan hanya terbatas 2000 tahun yang lalu. Yesus lahir dalam keadaan miskin. Betul atau benar? Dalam keadaan miskin, Yesus bilang anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Hari ini, Mesa Bana, kasur nyaman. Spring bed, saya tidak mau tanya berapa juta. Tapi kita tempat tidur nyaman hari ini. Zaman dulu Yesus lahir miskin. Tidak ada fasilitas. Kita datang ibadah sini masih bawa motor, bawa mobil. Yesus
DH2, jalan kaki kemana-mana. Tapi saudara, jangan lalu kita berkata, kok Tuhan miskin, kok Tuhan seperti itu. Itu semua ada makna dalam kehidupan kita. Yesus jadi miskin. Yesus lahir di kandang hewan karena Yesus mau jemput kita dari status di mana kita berada. Di luar Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, kita ini dikatakan miskin. Masih ingat perkataan Tuhan kalau tidak salah kepada jemaat di Laodikia di dalam kitab Wahyu, miskin, melarat, buta, telanjang. Aku berkata, Tuhan bilang, kamu berkata, aku telah memperkayakan diriku. Tapi Tuhan bilang, di mataku engkau miskin, buta, melarat, telanjang. Saat kita ada dalam dosa, kita adalah orang-orang yang miskin. Sekarang bilang di kanan kiri, dulu kamu miskin. Sekarang tanah 4 hektar, dulu miskin. Sawah hasil ratusan juta, dulu miskin. Maksudnya ini bukan miskin secara jasmani, miskin secara rohani. Tapi kita bersyukur karena kelahiran Yesus. 2 Korintus 8 ayat 9 bisa tampil atau kita baca di Alkitab kita. Saya baca 2 Korintus 8 ayat 9, firman Tuhan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita dulu miskin, tapi karena kematian Yesus kita dijadikan kaya. Kita dijadikan diberkati, kita diselamatkan. Makanya Paulus tulis dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga seperti ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita yang sudah diberkati, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 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 Meskipun sederhana, meskipun terbatas, tetapi kalau sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, saya percaya Natal bukan hanya tentang jadwal perayaan Natal atau ibadah Natal dari gereja yang satu ke gereja yang lain yang padat, bukan. Tapi Natal sejati, waktu kita mau rendah hati, terima apa pesan Tuhan buat kita di Natal 2022. Amin. Kalau Tuhan pesankan kepada kita bertobat dari dosa-dosa, terima dengan rendah hati. Kalau Tuhan pesankan pada kita stop mencuri, stop berjudi, bertobat. Ini pesan Tuhan buat saya dan saudara. Haleluya. Makanya di tengah-tengah pandemi, sama-sama bilang pandemi, 2020, 2021, kami di Kupang itu Natal tidak bisa diadakan, ibadah perayaan seperti ini tidak bisa. Buat Natal online, buat Natal hanya jemaat lokal, tidak bisa undang gereja lain. Saya kurang tahu kalau di tempat ini bagaimana, di desa ini, di Bena bagaimana, sama ya. Natal terbatas ya, tidak buat perayaan yang meriah. Tapi justru saudara lihat, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah keterbatasan, kebangunan rohani terjadi. Orang bertobat, orang berdoa sungguh-sungguh cari Tuhan. Apalagi waktu Sero aja. Masih ingat waktu Sero aja? Minggu pagi masih pasang status WA Maki. Minggu siang masih status Facebook berkelahi dengan tetangga. Tapi begitu badai Minggu malam, apa yang terjadi? Saudara cek di WA di situ. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Orang bertobat semua waktu pasti rujak. Nah ini dia. Bapak Ibu Saudara, meskipun di tengah kesederhanaan, tapi kebangunan rohani terjadi. Karena Tuhan bekerja bukan hanya lewat hal-hal yang hebat, hal-hal yang meriah, yang besar. Tuhan memang bekerja di situ. KKR, hamba Tuhan terkenal datang. Tuhan bekerja juga. Amin. Ibadah raya Natal seperti ini, ibadah Natal, perayaan. Hamba Tuhan tamu datang. Tuhan bekerja luar biasa. Amin. Tapi bukan hanya di sini. Waktu kita di rumah, bahkan waktu kita sedang ada di dalam pergumulan, menangis sendirian di dalam kamar, tidak ada yang tahu persoalan kita. Tapi saat hati kita tertuju pada Tuhan, kita percaya Dia mengasihi kita, kita dipulihkan oleh Tuhan, kita diberkati Tuhan, itulah
Saudaraku, kebohongan rohani yang sejati sudah terjadi. Katakan amin. Yang pertama, Natal adalah tentang sebuah kesederhanaan. Yang kedua, ingat ini, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Natal adalah tentang ketaatan. Yang kedua apa? Natal adalah tentang ketaatan atau obedience. Mari kita lihat satu-satu. Tuhan datang melalui malaikat kepada Maria. Kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Kamu akan menamakan dia Yesus, terus bla bla bla. Apa respon Maria kepada perkataan malaikat? Maria berkata, aduh Tuhan jangan, beta ada lamar PNS ini tahu. Maria bilang begitu? Aduh Tuhan, ini berat. Kalau saya mengandung tanpa memiliki suami, saya akan dicap pezina. Maria responnya apa? Jadilah padaku sesuai perkataanmu itu. Maria mau taat atau mau berontak? Maria mau taat. Yang kedua, Yusuf, ingat. Yusuf tahu Maria mengandung, tapi Yusuf belum tahu bahwa itu dari Roh Kudus. Yusuf di dalam Matius pasal 1, betul kan? Ayat 18 seterusnya. Yusuf sudah punya rancangan. Aku akan ceraikan dia diam-diam. Karena Yusuf seorang yang tulus hati. Yusuf adalah seorang yang benar. Dalam bahasa Inggris dipakai kalimat Joseph was a righteous man. Orang benar. Yusuf orang yang tulus hati, takut Tuhan. Akhirnya apa? Yusuf sempat mau ceraikan Maria, tapi malaikat Tuhan datang dalam mimpi. Yusuf dengar kebenarannya dan Yusuf batalkan rencananya. Sesudah Yusuf bangun, firman Tuhan mencatat. Lalu Yusuf berbuat tepat seperti yang diperintahkan oleh malaikat. Yusuf sudah. Yusuf taat atau berontak? Taat. Yang berikut, gembala-gembala di padang Efrata. Malaikat Tuhan menampakkan diri. Sampaikan kepada mereka kabar baik, kabar kesukaan besar. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan, juru selamat di kota Daud. Sesudah mereka dengar perintah atau perkataan malaikat, apa yang mereka lakukan? Mereka pergi, mereka melakukan tepat seperti yang diperintahkan malaikat. Natal adalah tentang ketaatan. Sama-sama bilang taat. Kita belajar juga dari orang Majus. Orang Majus dapat tanda di langit, tetapi mereka belajar untuk taat, ikut tanda itu. Mereka pergi ke Bethlehem untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus, Raja orang Yahudi yang baru. Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingat ini. Kalau kita ingat tentang Natal, Natal mengajarkan kita tentang ketaatan. Bilang di kanan kiri, taat. Jadilah jemaat Tuhan yang taat. Sebagai suami, jadilah suami-suami yang taat. Yang sudah punya istri, suami-suami di sini bilang amin. Amin. Ada yang sudah punya istri tapi tidak amin. Amin. Jadi suami yang taat pada firman, apa kata firman Tuhan? Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kenapa Tuhan bilang begini? Karena memang sifat dasar kita laki-laki itu sulit untuk mengasihi. Gampang taat tapi sulit mengasihi. Makanya Tuhan bilang kasihilah istrimu. Meskipun kita tidak romantis, harus berjuang berusaha untuk mengasihi istri. Bapak-bapak bilang amin. Jangan sampai lalu kita jawab, Pak Pendeta jangankan istri saya kasihi, istri tetangga juga aku cintai. Suami-suami malam hari ini bertobat. Amin. Atau sebaliknya ibu-ibu, jangankan suami saya, suami kepala desa pun. Ini jangan. Ibu-ibu sekarang bilang di kanan kiri bertobat, bilang begitu. Ada satu cerita tentang keluarga. Bapak Ibu dengar ini.
Suami terlambat bangun untuk pergi ke kantor. Pergi ke mana? Kantor, terlambat bangun. Jadi begitu bangun, lagi pas siap-siap, selesai siap, mama bilang, "Bapak minum teh loh." Sudah lama di kantor ada. Teh di kantor ada. Habis pakai sepatu. Bapak makan dulu, suruh siap sarapan. Di kantor ada. Terlambat ini. Bapak buru-buru habis pakai sepatu, mau jalan. "Bapak, koran jangan lupa, ini koran ini hari Bu. Di kantor ada." Apa tadi sudah? Teh, sarapan sudah ada, koran di kantor ada. Pas bapak mau keluar dari pintu, mau bilang, "Bapak." Apa maksudnya? Bapak su lat atau sepatu? Di kantor ada. Tapi saya percaya di Bena tidak ada seperti itu. Di Bena tidak ada yang mengaku itu. Haleluya. Nah itu nanti kalau omong suami bilang, "Kok habis lihat si baby istri mulai begini ya." Main Tuhan mulai begini. Makanya mama, ibu bilang haleluya dulu. Yang belum jadi ibu-ibu jangan bilang haleluya. Cuma ngaku. Ibu-ibu ingat juga firman Tuhan bilang, "Hai istri, tunduk pada suami." Bukan unya ganti a. Tanduk suami terus. Gaji begitu dapat cepat stop kasih. Nah ini bukan. Istri tunduk, bukan tanduk. Kasih suami, cintai suami kita masing-masing. Bilang amin. Karena apa? Inilah perintah Tuhan bagi kita. Natal adalah tentang ketaatan. Berbicara tentang ketaatan. Ingat ini. Dan saya percaya kalau jemaat Usaid Kole, semua istrinya tunduk kepada suami mereka. Amin. Aminnya ragu-ragu. Amin yang keras dulu ibu-ibu. Kata-kata iman. Amin. Ini dia. Bukan hanya ibu-ibu, bukan hanya bapak-bapak. Yang anak-anak muda juga. Natal mengajarkan kita untuk taat. Yang anak muda bilang haleluya. Nah, ini paling banyak. Anak muda jadi anak muda yang takut Tuhan, yang mau taat kepada Tuhan. Jangan sampai kita menyanyi di gereja, kita melayani luar biasa. Waktu penyembahan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Air mata keluar. Bukan hanya air mata, air hidup, bukan air hidup, air yang lain pun keluar semua. Tapi waktu keluar, pacaran sembarangan, melakukan praktik hubungan suami istri sebelum menikah, mabok jalan terus, gosip nama sesama jemaah jalan terus, gosip nama gembala di belakang-belakang. Nah ini, anak-anak muda, mari kita belajar untuk jadi anak muda yang taat. Amin. Sama-sama katakan, saya mau jadi anak muda yang taat. Belajar dari Daniel sampai Abednego. Bagaimana respon mereka? Mereka berketetapan untuk tidak menajiskan diri mereka dengan santapan raja. Mereka berkomitmen untuk taat kepada hukum Taurat meskipun di tengah situasi sulit di pembuangan. Tapi mereka punya komitmen untuk taat kepada Tuhan. Amin. Belajar dari Yusuf. Kita tahu cerita Yusuf. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Dalam kitab Kejadian 38-39. Yusuf ada di rumah Potifar. Firman Tuhan mencatat begini. Tiap hari istri Potifar merayu Yusuf. Sama-sama bilang tiap hari. Tiap hari istri Potifar merayu Yusuf. Tapi tiap hari juga Yusuf menolak. Perhatikan. Komitmen dari Yusuf. Saya mau tanya dulu.
Pada salah satu bapak ya. Om Manes. Om Manes kalau digoda tiap hari kuat atau tidak? Jangan salah jawab. Tiap hari Om Manes kuat atau tidak? Apa? Kuat. Ini pendeta jadi jawabannya pasti kuat. Haleluya. Iya, haleluya, puji Tuhan. Saya tanya di tempat lain, sarjana teologi dia jawab begini, tergantung Pak Pendeta. Yang laki-laki ketawa, tapi perempuan juga yang ketawa besar, ketawa juga. Dulu Simpson jatuh karena, sekarang banyak Delila di Bena jatuh karena Simpson. Di Kupang banyak Delila yang jatuh. Bila di kanan kiri katakan begini, jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Amin. Kalau begini berani ya. Tapi kadang kalau di depan ada majelis daerah, segan juga mau bilang di kanan kiri. Nah ini, Bapak Ibu Saudara, khususnya buat anak-anak muda, yang anak muda bilang haleluya. Jangan sampai tampil di Natal Elroy usai kole luar biasa. Tadi nyanyi lagu apa? Lagu apa tadi? Blackpink, bukan Blackpink pula. Tadi lagu apa? Nyanyi luar biasa hebat. Tapi begitu keluar dengan khotbah dari pendeta Adrian Sunamata luar biasa, dengan khotbah dari ibu gembala, berapi-api, maju altar call. Dia bukan hanya berlutut di depan, dia tiara pas altar call. Tetapi waktu keluar, Ahmad main mata. Siapa main mata? Ahmad main mata. Ahmad datang bawa Fortuner 2022. Ahmad main mata dengan Mince. Siapa? Mince lihat Ahmad datang di Fortuner, bisa darah Yesus. Yud, usai kole bahkan yud anak yud dari gereja lain, ingat sekali Yesus mau datang setampan siapa? Mau datang, mau dia ganteng persis Cristiano Ronaldo, mau ganteng persis apa? Jungkook yang di BTS. Om Mesak tahu Jungkook. Tapi anak hit paling tahu Jungkook itu BTS. Tetap sekali Yesus. Mereka mau tahu kalau lu ikut beta, rumah jadi, makan tiap hari terjamin. Apalagi semua pakaian tiap minggu baju baru dia akan kasih. Yang penting pindah agama. Tolak dalam nama Yesus. Bila di kanan kiri sekali Yesus tadi Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Natal adalah tentang ketaatan. Bahkan kita percaya, kita tahu bahwa ketaatan itu adalah kunci dari berkat. Ketaatan ini kunci berkat. Taat kepada firman Allah. Sama seperti tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa Natal. Waktu mereka taat kepada Tuhan, berkat Tuhan tercurah. Rencana Tuhan digenapi. Mereka dipakai dengan luar biasa. Bagian kita hari ini sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, jangan fokus cari berkat. Bilang amin. Jangan fokus, kita harus kumpul miliar. Saya harus jadi pejabat. Kejar berkat, kejar posisi, kejar bonus-bonusnya. Bukan. Tapi orang percaya fokus kita adalah taat. Sama-sama bilang, saya mau fokus untuk taat. Ini saja. Karena waktu kita taat, di situ berkat Tuhan akan tercurah. Dan salah satu dosa yang sering kali, banyak kali kita orang NTT masih lakukan. Hari-hari ini, satu kaki kita ada di sorga, di gereja pelayanan, tapi kaki yang lain ada di neraka, berbuat dosa. Adalah dosa ini, praktek okultisme. Betul atau benar? Ini yang terjadi sekarang, masih sampai hari ini. Hari Minggu ibadah, tapi hari Senin kumpul dengan keluarga, sembahyang di kuburan, minta berkat dari nenek moyang, berdoa kepada leluhur,
Berdoa kepada arwah orang-orang yang sudah mati. Minta berkat, minta berkat. Saudara, ini dosa besar di hadapan Tuhan. Bilang amin. Karena pada Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Saya rindu kita baca bersama-sama ayat ini. Karena kita buka Alkitab Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Sebelum kita baca, saya mau tanya, siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang mau supaya diberkati Tuhan? Coba angkat tangan. Yang mau diberkati, ladang sawah kita diberkati, amin. Keluarga kita, buah kandungan kita diberkati, studi kuliah kita, sekolah kita masa depan diberkati, apalagi bisnis, usaha dagang kita, pelayanan kita diberkati. Kita mau semuanya diberkati. Kuncinya apa? Taat pada firman Tuhan. Jangan melanggar apa kata firman Tuhan. Ulangan 18 10 sampai 12. 1 2 3. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Bahkan ada suku-suku tertentu di NTT yang saya tahu, kalau ada acara adat, ada upacara adat, gereja kosong. Mereka tidak datang ke gereja. Saya tidak tahu kalau di TTS begitu atau tidak. Yang saya tahu tidak seperti itu. Tapi di suku lain saya tidak sebut, di daerah lain itu gereja kosong. Adat lebih utama dari Tuhan. Upacara adat, tradisi turun-temurun nenek moyang itu lebih penting daripada Tuhan. Makanya jangan heran kita NTT potensi besar, tapi kita miskin terus. Tanah kita kering terus. Karena apa? Tuhan berjanji. Tuhan perintahkan kita. Tuhan berjanji pada saya dan saudara. Ulangan pasal 28. Kita baca ayat ini. Kalau kita mau diberkati, kalau kita mau lihat ladang kita, sawah kita diberkati oleh Tuhan dengan hasil-hasil yang banyak, yang berlimpah, kita diberkati dengan hebat. Kuncinya hanya di sini. Ulangan 28 ayat 1 kita baca sampai ayat yang kelima. Paling Tuhan yang ketiga, 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sabar, sebelum lanjut, Tuhan berjanji apa? Segala berkat ini, sama-sama bilang segala berkat. Segala berkat. Artinya semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Janjinya ini, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Dan apa? Janji Tuhan. Kalau kita taat, ayat 3, ayat 4 sama-sama. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ayat 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ayat 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sampai di sini dulu. Bapak Ibu Saudara ingat ini. Kalau kita mau ladang, usaha kita, ternak kita diberkati, ada hasil yang melimpah. Ada kesehatan buat ternak-ternak kita. Ada anugerah Tuhan bahkan buat keluarga, buat pekerjaan, apapun itu. Firman Tuhan jelas. Taat saja kepada firman Tuhan. Sama-sama bilang, saya mau belajar taat. Saya mau belajar taat. Jangan hanya kita fokus, ini penyebabnya apa? Kita fokus, oh ini harus perlu lebih banyak pestisida, harus ganti jenis tanamannya ini dan lain sebagainya. Kita fokus kepada teknisnya, tapi kita lupa perintah Tuhan adalah taat kepada
kepada firman Tuhan. Karena waktu kita taat, waktu itu Tuhan akan memberkati kita. Amin. Orang boleh katakan 2023 krisis, kegelapan akan terjadi. Sudah dengar ya? 2023 Jokowi bilang tahun kegelapan. Krisis, resesi, dunia akan susah. Tapi saya ingin katakan malam hari ini dalam nama Yesus, di mana ada orang percaya yang taat kepada Tuhan, di situ berkat Tuhan akan tercurah. Di mana ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa, yang mengutamakan Tuhan terus terlebih dahulu. Makanya Yesus bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seek ye first kingdom of God and all His righteousness. Maka semuanya, sama-sama bilang semua akan Tuhan tambahkan kepada kita. Ini kuncinya. Tuhan berjanji lewat Yeremia apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Stop kita andalkan pengalaman kita dalam kita berkebun. Amin. Perlu Tuhan beri hikmat bekerja dengan semampu kita. Stop andalkan apalagi kepintaran kita, pengalaman kita, jabatan kita, harta kekayaan kita, pencapaian kita di masa lalu. Tapi hari ini mulai semua itu baik, amin. Tapi nomor satu, saya mau andalkan Tuhan. Amin. Saya mau berjalan di dalam ketaatan. Karena saya tahu waktu saya andalkan Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah. Amin. Waktu saya andalkan Tuhan, kemenangan akan saya terima. Amin. Waktu saya andalkan Tuhan, apalagi kemuliaan Tuhan yang besar akan bersinar dalam kehidupan. Saya minta tangan buat Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Apalagi sebagai jemaat Tuhan, mari kita taat, setia beribadah. Amin. Ini seringkali dilupakan. Biasa hari Minggu biasanya tidak ada ibadah. Tapi coba lihat waktu Natal. Waktu Natal penuh, mereka bilang kapal-kapal selam keluar. Tidak apa, ini bukan untuk menyinggung, menghina, bukan. Tapi ini kebenaran, menyakitkan. Tapi Tuhan tegur supaya bertobat. Ibadah, taat beribadah, setia beribadah saja. Jangan sampai waktu kita habis untuk kerja, berkebun, bisnis terus. Tapi kita lupa bahwa Tuhan harus menjadi yang nomor satu dalam seluruh kehidupan kita. Bila di kanan kiri, ingat setia ibadah. Ibadah raya setia, youth taat dan setia. Amin. Kalau gembala-gembala, semua pasti harus setia beribadah. Haleluya. Jangan hanya jadi jemaat, istilah sekarang napas nikmat. Apa? Napas nikmat. Dia hanya muncul di gereja hanya pas Natal, Paskah, nikah, mati. Di sini ada jemaat napas nikmat. Jangan berdiri. Kita renungkan kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, Natal adalah tentang ketaatan. Yang ketiga, saya ingin tutup dengan bagian ini. Yang pertama, Natal adalah tentang sebuah kesadaran. Yang kedua, Natal adalah tentang ketaatan. Yang ketiga, ingat ini, Natal adalah tentang kasih karunia Tuhan. Amen. Christmas is about grace, anugerah Tuhan, kasih karunia, atau dalam bahasa Yunani charis, pemberian Allah yang cuma-cuma kepada kita yang tidak layak. Haleluya. Kasih karunia atau love, kasih itu bukan hanya salah satu sifat Tuhan, tapi kasih adalah hakikat Tuhan. Yohanes katakan Allah adalah kasih. Barang siapa yang tidak mengenal Allah, barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Meskipun saya dan saudara dalam Efesus 2 ayat 1 katakan kita sudah mati oleh karena dosa dan salah kita. Kita sudah mati secara rohani. Kita sudah terkutuk oleh karena dosa kita. Tetapi kita bersyukur. Tuhan yang kita sembah, Dia bukan hanya Tuhan yang kudus, yang adil dan benar. Bilang amin. Tapi Dia Tuhan yang sangat mengasihi setiap kita. Makanya kita tahu ayat itu. Yohanes 3 ayat 16. Kalau saudara tanya kepada
orang Kristen, kepada hamba-hamba Tuhan, apa ayat yang paling inti? Apa ayat kunci dari seluruh Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Kita akan tahu. Yohanes 3:16. Sama-sama kita baca atau kita katakan. Perlu baca atau hafal? Ini ayat sudah hafal terus pas Natal. Kalau belum hafal, Mama Marince jangan kasih makan malam sebentar. Harus sama-sama kita sebut. Yohanes 3:16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingat ini. Seringkali kita sebut ayat ini, kita kutip ayat ini, kita khotbahkan dan baca ayat ini setiap Natal. Tapi saya renungkan seperti ini. Kalau kita hanya asal omong, hanya asal kutip, sebut, karena rutinitas, banyak kali kita sudah kehilangan makna aslinya. Kita sudah lupa esensi dari ayat ini. Orang asal omong, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bla bla bla, terus kita hafal. Tapi saudara percaya atau tidak ayat itu? Kita alami atau tidak ayat itu? Kita mengerti dan kita lakukan atau tidak ayat itu? Ini yang paling utama. Padahal kita hanya sebut karena begitu besar kasih Allah, hafal luar kepala A sampai Z. Tapi coba kita renungkan baik-baik kalimat demi kalimat dari ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini inti dari Alkitab. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Tapi Pak Pendeta, saya pezina, saya koruptor, saya tidak pernah ibadah, saya berdosa, hidup dalam percabulan yang hebat. Tuhan tetap mengasihi kita, makanya Dia lahir 2000 tahun yang lalu. Amin. Inilah hati Tuhan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau mau ikut kekudusan dan keadilan Allah, semua kita harusnya sudah mati. Betul atau benar? Semua kita harusnya binasa. Bila di kanan kiri, karena dosa kamu harusnya binasa. Bilang begitu. Karena dosa kita harusnya binasa. Tapi kita bersyukur. Roma pasal 5 ayat 8 kalau tidak salah. Allah telah menunjukkan kepada kita kasih karunia-Nya. Sebab Kristus sudah mati bagi kita waktu kita masih berdosa. Ini kebenarannya. Natal adalah grace, kasih karunia Tuhan. Kalau kita baca di dalam Matius 1, tidak usah dibuka di ibadah malam ini, tapi di rumah Bapak Ibu bisa baca. Ada 40-an nama yang terdapat dalam silsilah Yesus. Kebanyakan laki-laki. Tapi dari nama-nama itu ada 5 nama perempuan. Semua angkat tangan begini bilang 5. Ada 5 nama perempuan. 4 dari 5 perempuan itu punya latar belakang yang jahat. Betul atau benar? Mulai dari siapa yang pertama? Tamar, menantu Yehuda. Singkat cerita tidak ada keturunan. Yehuda salah, dapat dia, mereka berhubungan. Dan lahirlah Peres dan Zerah. Tamar berdosa, melakukan dosa hubungan dengan kerabat. Perempuan yang najis. Tetapi Tamar disebutkan khusus di dalam silsilah Yesus. Amin. Saudara lihat ini. Semua laki-laki, hanya nama perempuan hanya 5. 4 yang punya latar belakang buruk. Roh Kudus sudah menunjukkan kepada kita. Artinya apa? Bahkan dari silsilah Yesus Kristus saja kita sudah lihat kasih karunia Tuhan yang hebat kepada kita. Tamar ada di situ. Sesudah Tamar ada nama perempuan yang lain, Rahab. Siapa Rahab? Pelacur di Yeriko, yang tolong pengintai dari Israel untuk masuk ke Yeriko, selamatkan mereka. Pelacur, hari ini kalau kita dengar istilah pelacur, atau kalau kita lihat pelacur, apa yang muncul di pikiran kita? Penghakiman, tidak suci, berdosa. Tapi kita ingat, Rahab ada di dalam silsilah Yesus Kristus. Rahab, seorang pelacur, menerima kasih karunia Tuhan. Saudara, ada siapa lagi? Ruth itu siapa?
Perempuan Moab, sama-sama bilang Moab. Perempuan Moab dalam hukum Taurat Tuhan sudah perintahkan. Sampai keturunan ke-10 tidak boleh ada yang masuk di dalam jemaah Israel. Tidak boleh bergabung dengan orang Israel. Rut ada di dalam penghukuman Tuhan. Ada di dalam larangan Tuhan untuk masuk dalam jemaah Israel. Tapi Rut, orang non-Yahudi, masuk di dalam silsilah Yesus Kristus. Karena apa? Sekarang kita mengerti, keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi. Amin. Keselamatan itu ditujukan buat semua kita, semua orang, semua bangsa. Sama-sama katakan semua bangsa. Semua bangsa. Rut masuk dapat kasih karunia Tuhan. Sesudah Rut ada yang menarik di sini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di Matius 1, tidak dikatakan Batseba, tapi dikatakan istri Uria. Roh Kudus beri penekanan khusus di situ. Istri Uria. Daud memperankan Salomo dari istri Uria. Roh Kudus ingin menunjukkan dosa dobel yang dilakukan Daud dan Batseba. Perzinahan satu, yang kedua pembunuhan. Pembunuh, pezina, tapi apa yang terjadi? Lewat Batseba, Salomo lahir. Lewat Batseba lah Yesus kemudian menjadi cicit, ya kan? Keturunan dari Batseba dan Daud, orang-orang pezina, orang pendosa. Natal adalah tentang kasih karunia. Makanya Matius lebih lanjut yang menulis Injil Matius, dia buka dengan silsilah ini. Dia tunjukkan secara implisit kasih karunia Tuhan di dalam pasal 1. Bagian berikutnya Matius bilang begini, Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Pilih di kanan kiri, Yesus cari orang berdosa. Makanya jangan bikin diri benar kalau berdosa. Akui apa adanya. Tuhan, saya malas ibadah. Tuhan, saya pezina. Tuhan, saya saudara yang tahu. Fredrik Brunner katakan seperti ini. Dari silsilah Yesus Kristus kita tahu, Yesus bukan hanya datang bukan untuk pendosa, tapi Yesus datang melalui pendosa. Garis keturunan Yesus. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ingat. Yesus bilang begini, bukan orang sehat yang perlu, tapi orang sakit. Dalam Alkitab, kalau kita ada dalam dosa, kita dikatakan seperti orang sakit. Tapi justru orang-orang sakitlah yang antri panjang di tempat praktik dokter. Orang sakitlah yang butuh tabib, butuh dokter atas segala dokter itu. Hari ini dengan baik, Natal adalah tentang kasih karunia Tuhan. Sehancur apapun keadaan kita, segelap apapun situasi kita malam hari ini, firman Tuhan bilang begini, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan akan buat putih seperti salju. Meskipun dosamu merah seperti kesumba, Tuhan akan buat putih seperti bulu domba. Tidak ada dosa apapun yang lebih besar dari kasih karunia Tuhan. Kalau tidak salah Billy Graham bilang begitu. Apa hal kedua terbesar di dunia? Dosa. Apa? Dosa. Hal kedua terbesar di dunia adalah dosa. Tapi apa hal yang paling besar di dunia? Kasih karunia Tuhan kita. Dia menjamah, dia memulihkan, dia menerima kita, dia menjemput kita di tempat di mana kita berada. Sehingga oleh kasih karunia Tuhan, kita layak menerima kehidupan yang kekal. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, saya ingin akhiri dengan kesaksian saya secara pribadi seperti ini. Saya anak gembala, melayani di gereja sejak kecil, tetapi semua pelayanan yang saya lakukan itu hanya rutinitas, munafik. Satu kaki di gereja, satu kaki di dalam dosa, neraka. Tapi saya bersyukur bahwa aktivitas rohani yang banyak, pelayanan yang banyak tidak mengubah saya dulu. Tapi yang membuat saya berubah, yang membuat saya kenal Yesus, itu kasih karunia Tuhan. 2007 saya alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pertama.
Lalu saya beri diri, saya berkomitmen untuk sekolah Alkitab melayani Tuhan. Karena saya bersyukur meskipun saya hancur, saya berdosa, saya berasal dari kegelapan, tetapi kasih karunia Tuhan memulihkan saya. Ini masih apa? Berilah berkat. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Makanya malam ini, kalau saudara ada di dalam dosa, kalau saudara belum juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini waktunya, ini momennya. Tidak ada kabar yang lebih baik lagi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu selain kabar keselamatan dalam Yesus Kristus. Lebih baik saudara terima kabar ini daripada saudara dapat uang miliaran triliunan tapi jiwa binasa. Kalau saudara terima kabar ini, masa depan kita terjamin di dalam. Dan apa yang terjadi saya alami waktu saya taat dan setia dalam prosesnya Tuhan. Tuhan bentuk saya sampai saya bisa ada di tempat ini malam hari. 2017 sampai hari ini Tuhan bawa saya untuk keluar pelayanan di berbagai kota daerah, melayani ribuan orang dari 2017 sampai hari ini. Dan sebelumnya ada hamba Tuhan yang menubuatkan bahwa Tuhan akan angkat saya bawa ke banyak tempat kalau saya mau taat dan setia kepada rencana Tuhan. Saudara, kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan menggenapi. Saya ada di sini karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. 2020 kami buat live stream lewat Facebook. Pelayanan live yang awal hanya diikuti 20-30 orang. Sampai sekarang mungkin Bapak Ibu ada yang pernah lihat di Facebook, pernah ikuti. Pelayanan saya yang Tuhan percayakan menjangkau jutaan orang di seluruh penjuru dunia, bukan hanya di Indonesia. Orang sakit sembuh lewat pelayanan live stream. Seorang ibu sakit pendarahan di Papua. Saya berdoa kesembuhan lewat live Facebook. Bukan live jual baju bekas, bukan. Live Facebook doa kesembuhan. Detik waktu saya berdoa untuk kesembuhan, ibu ini pendarahannya berhenti pada saya berdoa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dan satu keluarga di Malaysia, mereka ibunya yang setia ikut live stream, suami belum percaya Yesus. Suatu waktu saya khotbah, saya sampaikan tentang keselamatan hanya dalam Yesus. Saat saya sampaikan itu, suaminya dengar bertobat percaya Yesus. Anaknya dengar bertobat percaya Yesus. Satu keluarga ambil keputusan bertobat dan menjadi jemaat Tuhan, menjadi murid Kristus. Mereka percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara ingat ini, Natal bukan hanya tentang perayaan. Natal adalah tentang kesederhanaan. Meskipun kita terbatas, tapi saat sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, kita akan diberkati. Natal adalah tentang ketaatan. Mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Meskipun kehendak Tuhan terasa berat, meskipun jalannya Tuhan kita belum mengerti sekarang, apa yang Tuhan mau saya lakukan, bagian kita apa? Taat saja. Karena kita tahu, mau lewat perawan Maria, mau lewat apa lagi, orang Majus, mau lewat apapun, jalan Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Pemain musik bisa maju ke depan. Kita tundukkan kepala, kita tutup mata bersama-sama. Jangan sampai 2022 ini Natal hanya menjadi rutinitas, ibadat perayaan yang setiap tahun kita lakukan. Kita punya begitu banyak fasilitas yang baik, tetapi hidup kita masih lama. Kita tidak alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Semuanya sia-sia.